Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Damayanti dari STKIP PGRI Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan media yang saya gunakan, yaitu media berupa modul berbasis web. Nah, untuk modul berbasis web ini tampilannya seperti e-learning yang saya gunakan, di mana e-learning ini terdiri dari beberapa fitur lagi. Nah, pada masa pandemi saat ini sangat cocok digunakan media yang telah saya buat. Telah saya buat ini menggunakan mode pembelajaran, di mana saya menggunakan mode pembelajaran contextual teaching and learning, yang artinya suatu pembelajaran yang dipelajari mengaitkan antara situasi dunia nyata peserta didik, sehingga peserta didik mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana sintak YTL terdiri dari 7 sintak. Yang pertama sintak konstruktivisme, kedua inquiry, ketiga visioning, 4 kelompok belajar, 5 pemodelan, 6 refleksi, 7 penilaian autentik. Nah, untuk penilaian autentik di dalam media yang saya buat itu berupa kuis. Kuis terdiri dari 5 soal. Berikut ini adalah tampilan dari media yang telah saya buat. Baiklah, ini merupakan media yang telah saya buat, yaitu berupa e-learning, di mana di sini nama e-learningnya yaitu SMA Negeri 2 Batanganai. Pada tampilan awal e-learning terdiri dari pengaturan bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada untuk nama pengguna dan kata sandi. Untuk peserta didik yang belum memiliki akun, maka peserta didik buat akun baru terlebih dahulu. Nah, di sini untuk akun baru, peserta didik diminta untuk mengisi nama pengguna, kata sandi, alamat surel, nama depan, nama akhir, kota, dan negara. Ketika peserta didik sudah mengisi semuanya, maka klik tanda buat keanggotaan baru. Setelah itu, peserta didik memiliki akunnya untuk masuk ke media pembelajarannya. Nah, di sini untuk tampilan awal tidak hanya ada nama pengguna maupun kata sandi, di sini juga ada tampilan logo dari SMA Negeri 2 Batanganai. Dan di sini untuk kontaknya, ini nomor handphone saya dan email saya. Selanjutnya, ketika sudah memilih akun username, bisa digunakan untuk memasuki e-learningnya. Di sini untuk akun pendidik itu saya mengisi atas nama saya, ini Rizky, dan isi kata sandi itu masuk. Nah, untuk tampilan e-learning pendidik seperti ini, di sini ada pengaturan bahasa juga, terdiri dari 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Selanjutnya, pada tampilan e-learning pendidik terdiri dari dashboard. Dashboard itu sendiri terdiri lagi dari beberapa fitur. Yang pertama itu ada beranda situs, kalender, berkas pribadi, bank konten, kursusku, PIS 10 MIPA, dan administrasi situs. Nah, di sini untuk media pembelajarannya itu terletak pada bagian PIS 10 MIPA. Di sini saya menggunakan materi momentum dan impuls untuk kelas 10. Maka di sini saya isi kegiatan pembelajarannya itu ada 2. Pertama, kegiatan pembelajaran 1 itu momentum dan impuls. Pada tampilan untuk pembelajaran, di sini ada petunjuk penggunaan e-learning. Jadi peserta didiknya nanti tidak susah untuk memahami isi e-learning ini. Di sini terdiri dari beberapa petunjuk. Selanjutnya juga ada petunjuk penggunaan modul.
Selanjutnya ada kegiatan belajar 1, di mana kegiatan belajar 1 ini yaitu tentang momentum dan impuls. Di sini terdiri dari kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Nah, di sini pada media ini saya menggunakan model CTL, di mana model CTL ini adalah contextual teaching and learning yang mengaitkan materi dengan situasi kehidupan nyata dari peserta didik, sehingga peserta didik mudah untuk memahami maupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana sintak CTL ini terdiri dari 7 sintak. Yang pertama itu konstruktivisme. Nah, di sini sintak yang pertama itu konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini adalah peserta didik mengkonstruksikan pengetahuan awalnya. Untuk itu, peserta didik mengkonstruksikan pengetahuannya melalui gambar yang telah disajikan. Selanjutnya, untuk sintak yang kedua yaitu inquiry. Untuk inquiry, silakan klik tanda inquiry ini. Di mana pada tahap inquiry ini merupakan peserta didik menemukan sesuatu secara berpikir kritis. Di sini pendidik membuat suatu percobaan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama itu ada alat dan bahan, yang kedua langkah-langkah percobaannya, ketiga hasil pengamatan. Nah, di sini peserta didik bisa mengisi hasil pengamatannya dengan cara klik tanda tambahkan topik diskusi baru. Nah, begini nanti peserta didik mengisi subjeknya hasil pengamatan. Misalkan untuk jawabannya itu hasil pengamatan yang pertama itu 5 menit, dan kedua itu 10 menit. Ketika jawaban ini sudah selesai, maka peserta didik silakan klik tanda kirim ke forum. Selanjutnya, kalau peserta didik sudah mengirim jawabannya, maka tampilan pada pendidiknya itu seperti ini. Ini ada tampilan dari beberapa peserta didik. Misal untuk hasil pengamatan dari Wulandari seperti ini, bisa pendidik bisa melihat hasilnya dengan cara klik hasil pengamatan ini. Nah, ini hasil pengamatan dari Wulandari. Selanjutnya, setelah tahap inquiry itu ada tahap questioning, di mana di sini merupakan pertanyaan, di mana pertanyaan itu berupa dari percobaan yang dilakukan peserta didik pada tahap inquiry. Selanjutnya ada sintak kelompok belajar. Nah, di mana kelompok belajar ini peserta didik sudah dibentuk kelompoknya, dan peserta didik bisa berdiskusi sesama teman maupun pendidik. Di sini peserta didik bisa diskusi dengan melalui fitur chatting. Nah, di sini fitur chatting, misalkan peserta didik mau mencari nama temannya, misalkan Sylvia. Nah, di sini bisa langsung ketemu namanya. Misalkan begini. Selanjutnya itu ada sintak.
Setelah sintak kelompok belajar ada lagi sintak selanjutnya, yaitu berupa permodelan. Setelah sintak kelompok belajar, ada lagi sintak permodelan, di mana sintak ini yaitu pendidik memperagakan contoh penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Videonya itu. Selanjutnya itu tahap refleksi, di mana pada tahap ini peserta didik mengirim hasil rangkumannya. Nah, di mana untuk mengirim hasil rangkumannya, peserta didik disilakan untuk mengklik tanda tambahkan topik diskusi baru yang di sini. Nah, untuk hasil rangkumannya, peserta didik mengisi subjek ini berupa rangkuman, misalkan rangkuman 1. Nah, untuk jawabannya itu bisa dalam bentuk ketikan langsung maupun dalam bentuk gambar juga bisa. Di sini ada tanda gambar, silahkan klik tanda ini. Juga bisa dalam bentuk file. Nah, di sini juga bisa mengirim hasil rangkumannya dalam bentuk file. Tidak hanya itu saja, di sini juga bisa mengirim jawabannya dalam bentuk link. Nah, ketika peserta didik sudah membuat rangkumannya, untuk mengirim silakan klik tanda kirim ke forum. Jika sudah mengirimkan jawabannya, maka untuk tampilan pada pendidik seperti ini, rangkuman. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk fitur yang terakhir itu adalah penilaian autentik, di mana penilaian autentik ini dapat dilihat dari penilaian kuis. Nah, ini klik tanda kuis. Untuk kuis saya buat 5 soal. Klik tanda lanjutan pertinjauan terakhir. Nah, di sini soal pada kuis terdiri dari 5 soal. Misalkan soal yang kedua ini, Elsie bermasa 40 kg berlari menuju ke selatan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentumnya. Untuk jawabannya, misalkan ini jawabannya B. Silakan peserta didik mengklik jawaban tersebut. Selanjutnya, klik untuk nomor ketiga atau 4, 5, klik saja tanda halaman selanjutnya. Ketika peserta didik sudah menjawab semua pertanyaan pada kuis ini, silakan klik tanda finish di sini. Jika sudah selesai mengikuti kuisnya, maka untuk tampilan nilainya akan muncul langsung. Nah, untuk nilai peserta didik, pendidik bisa melihat pada bagian fitur nilai ini. Klik tanda nilai. Nah, di sini untuk nilai peserta didiknya sudah ada. Begini untuk tampilan nilai peserta didik. Nah, begitu juga untuk kegiatan belajar 2, di mana terdiri dari 7 sintak juga, yaitu sintak yang pertama konstruktivisme, kedua questioning, yang pertama itu ada konstruktivisme, yang kedua itu ada inquiry, ketiga questioning, keempat kelompok belajar, kelima pemodelan, keenam refleksi, dan yang terakhir itu ada kuis. Nah, inilah tampilan media yang telah saya buat. Media ini menggunakan model pembelajaran CTL, di mana model pembelajaran CTL ini mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata dari peserta didik, sehingga peserta didik
dapat mengambil manfaatnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga penggunaan media ini sangat efisien digunakan karena pada masa saat ini, masa pandemi, di mana sekolah melakukan pembelajaran berbasis online maupun daring. Sehingga pembelajaran dengan menggunakan media ini bisa digunakan kapanpun dan dimanapun saja, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Itulah tadi penjelasan dari media yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.